Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil analisis yang mengangkat isu tentang inflasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudan Rais, NPM 224010397. Perkenalkan, nama saya Tadi Sabrina, NPM 2240103198. Perkenalkan, nama saya Adi Bonomo, NPM 22401032203. Perkenalkan, nama saya Yunita Stiansi, NPM 22401032212. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Damayanti, NPM 2240103214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pengantar teori ekonomi, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kasus hiperinflasi di Venezuela. Sebelumnya kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Yudan Rais, yang kedua Caca Sabrina, yang ketiga Andi Purnomo, yang keempat Yunita Stianingsih, dan yang kelima Aulia Rahma. Di alasan kenapa kelompok kami memilih topik tentang hiperinflasi Venezuela ini karena pada pertemuan ke-14 kita sudah membahas mengenai bab inflasi dan dirasa kasus Venezuela dengan bab ke-14 ini mirip. Keunikan kasus di Venezuela. Inflasi parah, Venezuela pangkas 6 angka 0 di mata uangnya. Di bagaimana kok bisa salah satu negara dengan penghasil minyak terbesar mengalami krisis ekonomi? Jadi pada awal mula terjadinya kasus ini dikarenakan pemerintah Venezuela menempatkan komoditas minyak sebagai pendapatan utama di negara tersebut. Dan alhasil saat harga minyak dunia anjlok, maka pertumbuhan ekonomi pun juga ikut menurun. Nah, dari sebab itu, hutang negara tersebut juga menjadi semakin banyak yang membuat negara tersebut berhutang ke negara sekutu seperti Cina, seperti Iran, dan seperti negara Rusia. Jadi menumpuknya beban hutang negara Venezuela sampai-sampai negara Cina dan Iran memutuskan hubungan karena dirasa Venezuela tidak bisa mengembalikan hutang yang terlalu besar. Jadi langkah yang dilakukan pemerintah Venezuela memutuskan untuk memangkas mata uang sebanyak 6 digit. Jadi hal yang sangat unik yaitu mata uang Venezuela ini tertera ambruk, kertas tisu dijual seharga 2,6 juta dan daging ayam dijual seharga 14,6 juta. Jadi menurut kelompok kami ini salah satu keunikan yang kelompok kami pilih untuk dibahas. Latar belakang kasus Venezuela. Bagi yang belum tahu, Venezuela memiliki nama resmi Republik Bolivar Venezuela. Negara ini merupakan negara di sisi utara Amerika Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Karibia dan juga Samudra Atlantik. Venezuela juga berbatasan darat dengan Kolombia dan juga Brazil. Venezuela merupakan negara yang dikenal dengan cadangan minyak bumi yang berlimpah. Jadi Venezuela merupakan salah satu negara dengan penghasil minyak bumi terbesar di dunia.
Tidak heran jika negara ini tergolong sebagai negara yang kaya dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Minyak bumi menjadi komoditas yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun, turunnya harga minyak mentah dunia sejak tahun 2013 lalu tanpa disadari menjadi awal mimpi buruk negara Venezuela ini. Sebagaimana diketahui bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sebagian besar pendapatan negara Venezuela, hampir 90%-nya berasal dari ekspor minyak. Anjloknya harga minyak pada level terendah yakni 28 US dollar per barel tentu mengakibatkan ekonomi Venezuela mengalami guncangan yang sangat hebat. Ketergantungan yang begitu besar pada komoditas minyak membuat negara ini abai dengan pemeliharaan fasilitas minyak dan menyiapkan peluang investasi di ladang minyak. Akibat dari harga minyak dunia yang anjlok, menjadikan utang negara semakin menumpuk. Bahkan PDVSA selaku perusahaan minyak atau bisa diistilahkan Pertamina-nya negara Venezuela mengalami gagal bayar terhadap Schlumberger, yaitu perusahaan asing yang membantu mengekstrak minyak. Akibatnya, perusahaan asing tersebut mengurangi kegiatan operasionalnya, sehingga produksi minyak Venezuela mengalami penurunan. Venezuela sebagai negara kaya awalnya mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Ternyata tak cukup memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan stabil yang membuat negara ini mengalami hyperinflasi. Sekitar 3/4 rakyat negara ini itu dilaporkan masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim karena runtuhnya ekonomi yang diakibatkan oleh hyperinflasi selama 7 tahun berturut-turut. Venezuela tercatat sebagai negara dengan laju inflasi tahunan tertinggi di dunia, yakni mencapai 222% hingga April 2022. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan untuk baca, bisa dilanjutkan. Kemudian saya akan melanjutkan dari materi ini. Hiperinflasi. Apa itu hiperinflasi? Jadi hiperinflasi itu dapat dimaknai atau dapat diartikan sebagai inflasi yang tak terkendali, di mana di situ menggambarkan suatu kondisi terjadi lonjakan harga yang begitu cepat dan tiba-tiba, tetapi tidak disertai dengan kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, namun nilai mata uang menurun drastis. Pada kondisi hiperinflasi terjadi apabila tingkat inflasi lebih dari 50%, bahkan mencapai 100% dalam sebulan. Dalam kondisi ekonomi yang normal atau stabil, inflasi umumnya dilaporkan setiap tahun. Namun, pada kondisi hiperinflasi, pelaporan tingkat inflasi dilakukan dalam interval yang lebih singkat, yakni setiap bulan. Kemudian penyebab inflasi di Venezuela. Yang pertama itu resesi ekonomi yang berkepanjangan, di mana Venezuela itu mengalami gejolak ekonomi yang membuat resesi berkepanjangan. Ekonomi negara ini diperkirakan mengalami kontraksi hingga 10%, sehingga berimbas pada kegiatan ekonomi yang menyusut dan harga barang melonjak tajam. Diikuti dengan anjloknya nilai Bolivar, mata uang dari negara Venezuela. Pada tahun 2015, nilai tukar Bolivar terhadap dolar Amerika Serikat terpuruk, di mana 1 US dollar setara dengan 175 Bolivar.
bukannya membaik, saat ini nilai tukar Bolivar terhadap dolar Amerika Serikat semakin terperosok hingga mencapai 40.000 Bolivar per 1 US dollar. Penyebab resesi yang berkepanjangan ini ketidakcermatan pemerintah yang berwenang dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah kurang mampu mengontrol biaya program-program kesejahteraan sehingga terjadi pengeluaran yang berlebihan. Hal ini diperparah dengan fasilitas yang kurang berhasil dan gagalnya sektor peternakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kedua, yaitu harga minyak dunia anjlok. Dalam catatan dunia, Venezuela merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar selain negara-negara di Timur Tengah. Tak heran jika negara ini tergolong sebagai negara kaya yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Minyak bumi menjadi komoditas yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun, turunnya harga minyak mentah dunia sejak tahun 2013 lalu tanpa disadari menjadi awal mimpi buruk Venezuela. Yang ketiga, ada situasi politik dalam negeri yang memburuk. Merosotnya harga minyak menyebabkan Venezuela mengalami defisit. Ditambah lagi dengan bertambahnya angka pengangguran dan melemahnya mata uang. Sementara itu, di dalam negeri, situasi politik mulai bergejolak. Ini kemudian menjadi penyebab inflasi bertambah parah. Protes oposisi terhadap Presiden Maduro direspon dengan penangkapan beberapa orang oleh aparat. Situasi politik di Venezuela makin tidak kondusif karena aparat tetap saja bertindak tegas kepada para demonstran meski sudah berkali-kali diprotes. Kemudian yang keempat, itu nilai mata uang Venezuela terus melemah akibat pemerintah Venezuela keseringan mencetak uang. Jumlah mata uang Venezuela yang beredar lebih banyak dibandingkan mata uang asing yang menyebabkan mata uang Venezuela pun kehilangan pamornya. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andi Purnomo. Selanjutnya, yang kelima ada krisis politik dari oposisi. Krisis politik dimulai sejak 2016 lalu, saat partai oposisi Democratic Unity memegang 109 mayoritas kursi di Kongres dibandingkan Partai Sosialis Maduro yang hanya memegang 55 kursi. Hasilnya, Parlemen Venezuela berhasil memecat anggota kabinet Presiden Maduro dan mengesahkan undang-undang reformasi yang tidak dapat dibatalkan. Sejak saat itu, Presiden Maduro terlihat ingin memperluas kewenangan dan kekuasaan sebagai presiden dengan menggelar pemilu di tahun 2017 untuk menggelar Dewan Konstitusi Nasional baru. Hal inilah yang membuat ribuan warga anti Maduro berdemo untuk memprotes pemungutan suara yang tetap digelar pemerintah di seluruh penjuru negeri. Tak jarang, demo ini diwarnai kekerasan yang membuat kondisi warga semakin terjerat krisis. Selanjutnya, yang keenam ada nilai tukar yang rendah. Di samping tanggungan utang negara dan nilai tukar yang rendah, pemerintah Venezuela tidak dapat mengimpor kebutuhan pangan pokok seperti susu, telur, dan juga tepung. Akibat dari itu, banyak minimarket dan toko franchise yang kehabisan stok bahan pangan. Harga kebutuhan pokok lainnya juga tidak terjangkau lagi. Harga seekor ayam mencapai 40 juta bolivar atau sekitar 950.000. Kemudian harga keju 2,5 juta bolivar atau sekitar 440.000. Kemudian harga sabun 3,5 juta bolivar yaitu dalam rupiah 250.000, dan harga daging sebesar 9,5 juta bolivar
dalam rupiah sebesar 557.000. Kebijakan yang diterapkan oleh presiden sebelumnya, yaitu Hugo Chavez. Yang pertama yaitu memberikan subsidi kepada warga dari berbagai sektor. Kemudian menaikkan minimum upah bagi masyarakat Venezuela. Dan yang terakhir yaitu keluar dari kelompok negara yang dipimpin oleh Amerika atau Mercosur. Akibat dari inflasi Venezuela yaitu migran Venezuela melonjak di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pertama, emigrasi. Sekitar 1,6 juta orang Venezuela beremigrasi ke negara lain. Terdapat beberapa negara yang tercatat sebagai negara tujuan para imigran asal Venezuela. Beberapa di antaranya yaitu Spanyol, Italia, Republik Dominika, Kolombia, Costa Rica, Meksiko, Panama, Ekuador, Peru, Uruguay, Argentina, Chile, Brazil, Trinidad and Tobago, Portugal, Kanada, hingga Amerika Serikat. Kemudian kerusuhan sosial meningkat di antara mereka yang tetap bertahan. Gaji-gaji pegawai hampir tidak ada nilainya. Kemudian semakin langkanya persediaan obat serta makanan. Dan terakhir runtuhnya layanan publik seperti air, listrik, dan transportasi. Rusaknya fasilitas umum tersebut akan membutuhkan dana yang besar untuk memperbaiki dan membangun kembali. Selanjutnya yaitu krisis bahan pangan, contoh harga roti yang tinggi. Kemudian krisis kesehatan seperti terbatasnya stok obat-obatan. Yang ketiga, kembalinya sistem transaksi jual beli secara tradisional dengan metode barter. Terakhir, terjadinya pemadaman listrik yang berangsur lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yunita. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan Venezuela dalam menghadapi inflasi. Yang pertama yaitu redenominasi. Otoritas moneter Venezuela memutuskan untuk melakukan redenominasi alias pemangkasan nilai mata uangnya sebanyak 6 digit. Hal itu dilakukan untuk menyederhanakan akuntansi bisnis dan perbankan, dan mengembalikan stabilitas harga pangan. Kemudian selanjutnya yaitu investasi emas. Presiden Maduro juga menyatakan menginvestasikan sebagian dari tabungan pribadinya dalam bentuk emas bersertifikat. Cara ini digunakan untuk mengendalikan hiperinflasi dan mengaktifkan ekonomi Venezuela. Dia mengaku menghabiskan 350 bolivar untuk memperoleh sertifikat yang berfungsi seperti deposito berjangka tetap jatuh tempo dalam setahun dan didukung oleh potongan 1,5 gram emas yang disimpan oleh otoritas keuangan Venezuela. Yang ketiga, menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, Venezuela membentuk kerjasama regional dengan bergabung pada organisasi di kawasan Amerika Latin. Kemudian selanjutnya nomor 5, diversifikasi ekonomi. Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Gladys Francisca Urbaneja Duran, mengungkapkan
pemerintahannya kini fokus melakukan diversifikasi ekonomi dengan tidak hanya mengandalkan komoditas minyak saja. Sedikitnya ada 15 motor penggerak lainnya yang ikut dijadikan penggerak roda perekonomian. Ada beberapa motor penggerak ekonomi Venezuela selain minyak, antara lain farmasi, industri, petrokimia, pariwisata, telekomunikasi, hingga pertanian. Komoditas perkebunan Venezuela juga tak kalah unggul, antara lain coklat, kopi, tebu, hingga tembakau. Beberapa hasil kebun berupa buah pun melimpah di negara Venezuela, mulai dari alpukat, pisang, pepaya, jeruk, nanas, hingga anggur. 6. Mengembangkan mata uang virtual. Selain itu juga, pemerintah Venezuela saat ini sedang berupaya keras untuk dapat mengembalikan stabilitas harga pangan di negaranya, di mana pemerintah Venezuela sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi krisis ekonomi di negaranya. Salah satunya dengan menggelontarkan sebagian besar anggaran negaranya bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian juga pemerintah Nicolas Maduro akan mendongkrak volume produksi minyak bumi yang memegang menjadi andalan perekonomian Venezuela selama ini. Langkah lainnya yaitu pemerintah Venezuela dengan mengembangkan mata uang virtual. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aulia. Selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan dan juga akan mengulas sedikit mengenai akar permasalahan kasus ini yang membawa mereka ke dalam dampak ekonomi yang luar biasa. Di mana kita ketahui bahwa dulu itu Venezuela merupakan negara yang kaya, lalu Venezuela termasuk negara nomor 4 penghasil minyak terbesar di dunia, namun beberapa tahun belakangan ini kita ketahui bersama bahwa Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi, di mana semua masyarakatnya mengalami kesusahan di dalam bahan pangan, terus juga pengobatan, lalu dalam sektor kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. Banyak sekali teori-teori yang bertebaran di sosial media dan juga di berita yang menjadi alasan kenapa Venezuela ini bisa mengalami krisis ekonomi. Ada yang mulai dengan kebijakan presiden yang salah, lalu ada teori juga, lalu ada teori konspirasi, gembong kartel narkoba, dan juga ada teori konspirasi karena adanya kudeta, dan masih banyak lagi lainnya. Dari beberapa teori tersebut, jadi sebenarnya akar permasalahan Venezuela ini sudah mulai pada saat pemerintahan yang dulunya dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez. Beliau berkuasa pada tahun 1999, di mana pada saat itu memang kondisi ekonomi di negara Venezuela ini stabil, namun terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat besar di antara masyarakat yang kaya dan juga masyarakat yang miskin. Hugo Chavez menganggap bahwa ketimpangan ekonomi membuat masyarakat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Seperti kita ketahui juga bahwa negara Venezuela ini adalah negara yang 95%-nya bergantung pada ekspor minyaknya. Nah, sejak Hugo Chavez memimpin, dia merubah banyak kebijakan-kebijakan di negara Venezuela, di mana dia memiliki pandangan untuk mensetarakan ekonomi masyarakat Venezuela. Jadi, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk mensetarakan ekonomi Venezuela, misalnya saja dengan memberikan subsidi-subsidi
dari berbagai sektor, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan juga sektor ekonomi. Jadi, Hugo Chavez juga menaikkan minimum upah bagi masyarakat Venezuela dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Venezuela, jadi sejak Hugo Chavez berkuasa, dia banyak sekali memberikan subsidi bagi masyarakatnya, di mana dana itu diambil dari hasil ekspor minyak. Jadi anggapannya ekspor minyak ini digunakan untuk mensubsidi, mensejahterakan masyarakat dengan tujuan untuk mensetarakan ekonomi bagi masyarakat Venezuela. Sehingga Hugo Chavez ini tuh dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat kecil di masyarakat Venezuela. Terdapat lagi beberapa kebijakan Hugo Chavez yang dianggap kontroversial, salah satunya dia keluar dari kelompok negara-negara yang dipimpin oleh Amerika dan dia cenderung bergabung ke Cina dan Rusia. Langkah politik dari Hugo Chavez ini membuat kondisi perdagangan dunia sedikit memanas karena negara Amerika dan beberapa negara Uni Eropa adalah salah satu pembeli besar dari minyak di negara Venezuela. Tetapi dengan langkah Hugo Chavez yang berani memutus hubungan dengan Amerika, dia akhirnya mendapatkan pinjaman dana miliar dolar dari Cina dan juga Rusia. Dari pinjaman dana miliaran dolar ini yang digunakan Hugo Chavez untuk membangun negara tersebut dan memberikan subsidi-subsidi kepada masyarakatnya. Dan pada saat itu beliau juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasionalis. Jadi anggapannya perusahaan-perusahaan asing yang mengelola minyak di negara Venezuela pada saat itu dapat dibilang agak susah bergerak, dan Hugo Chavez sendiri lebih memilih mengelola sumber dayanya sendiri. Di mana menurut Hugo Chavez adalah langkah terbaik bagi negaranya karena hal itu adalah kebebasannya sendiri untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Nah, pada tahun 2013, Hugo Chavez digantikan oleh Nicolas Maduro, di mana dia meneruskan kebijakan yang sudah dibuat oleh Hugo Chavez. Selama pemerintahan yang dilakukan oleh Nicolas Maduro berjalan, pada tahun 2016 terjadi penurunan harga minyak dunia yang sangat signifikan, di mana itu membuat Venezuela merugi karena 95%-nya penghasilan negara mereka dari minyak, sedangkan harga minyak menurun, di sisi lainnya mereka harus mensubsidi masyarakatnya. Jadi pada saat itu negara Venezuela sedang dalam krisis keuangan. Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro mengeluarkan kebijakan yang menurut kami sedikit kontroversi karena dia mengeluarkan kebijakan untuk memproduksi mata uang lebih banyak, di mana seharusnya dia mengetahui bahwa kalau misalkan negara mencetak uang tidak boleh asal-asalan, karena ketika suatu negara mencetak mata uang lebih banyak, tentu saja nilai mata uangnya itu akan semakin menurun. Hal inilah yang terjadi di Venezuela, di mana nilai mata uang mereka langsung merosot dan mengakibatkan inflasi yang besar-besaran. Sehingga nilai mata uang mereka jadi rendah, bahkan bisa dibilang terendah dalam sejarah ekonomi negara-negara saat ini. Jadi nilai mata uang mereka menjadi tidak berguna lagi. Dari segi ekonomi mereka tidak stabil, dari segi kesehatan rumah sakit juga tidak lagi bisa menyetok barang-barang, di mana banyak obat-obatan didapati dari hasil impor, tetapi ketika kurs mata uang mereka jatuh, tentu ini menyusahkan rumah sakit untuk menyetok obat-obatan. Bahkan karena krisis ini pula menyebabkan banyak tenaga kerja dan tenaga kesehatan melarikan diri ke luar negeri karena gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari kehidupan sehari-harinya juga mereka kesusahan untuk mendapatkan pasokan listrik yang baik. Jadi bisa dibilang di sana bisa terjadi pemadaman listrik hingga berhari-hari, bahkan bisa selama 1 bulan. Sehingga bagi warga yang ingin menyetok stok makanan di kulkas, akibat hal tersebut
bahan pangan mereka jadi busuk, dan itu membuat masyarakat yang berjualan daging, ikan, sayur, bahan pangan mereka tidak bisa tidak bisa lagi digunakan atau menjadi busuk, dan itu membuat masyarakat mereka merugi. Jadi apalagi seperti di rumah sakit, jika tenaga kesehatan mereka ingin menyimpan obat-obatan yang disimpan di tempat yang dingin, karena pemadaman listrik tersebut mengakibatkan obat-obat tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga banyak masyarakat yang memutuskan untuk mengungsi ke negara lain. Salah satunya adalah ke Brasil, karena Brasil merupakan tempat terdekat dari negara mereka. Lalu untuk masyarakat yang masih menetap di Venezuela memutuskan untuk meninggalkan mata uangnya, yaitu Boliviar, dan mereka kembali ke sistem dagang tradisional, yaitu sistem barter. Selain itu, krisis Venezuela terjadi karena adanya kebijakan yang salah oleh pemerintah, kemudian subsidi bagi masyarakat yang menurut kami tidak diperhitungkan dengan baik, lalu mereka juga menerapkan sistem ekonomi nasionalis, di mana itu membuat perusahaan-perusahaan asing susah bergerak, dan akhirnya banyak investor-investor asing yang menarik modalnya dari negara Venezuela ini. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai kasus hiperinflasi di Venezuela yang membawa mereka ke dalam dampak yang luar biasa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.